Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya pada pagi hari ini kita bisa ngaji bersama-sama, belajar untuk memahami sekaligus mengamalkan Al-Quran dengan menggunakan tafsir muyasar dan tafsir amali. Semoga kita semuanya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang barokah, ilmu yang menyelamatkan kita hidup di dunia sampai nanti kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah yang sangat kita harap-harapkan syafaat dari beliau. Semoga kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Sekarang kita sudah sampai pada surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wa syaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Aksaballahu subhanahu biwaktil fajar. Wal fajri demi fajar. Aksamallah, Allah bersumpah. Subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah biwaktil fajri. Yaitu dengan waktu fajar. Waktu fajar, waktu subuh ya. Waktu subuh. Atau sebelum subuh. Jadi ini digunakan sumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walayalin asyr, Allah juga bersumpah dengan malam yang 10. Walayalil asyr, dan malam yang 10 ini itu al-awwal min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama, 10 malam pertama pada bulan Dzulhijjah. Wa masyurifat bihi, dan apa-apa yang dimuliakan pada malam-malam itu. Jadi ini juga digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ahli tafsir yang menafsirkan walayalin asyr, 10 malam ini adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ada juga yang menafsirkan 10 malam pertama di bulan Muharram. Kalau saya tidak salah seperti itu. Jadi ada 3 tafsir. Ada yang menafsirkan 10 malam di akhir bulan Ramadan. Ada yang menafsirkan 10 malam bulan Muharram. Ada yang menafsirkan 10 malam di 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu waktu-waktunya haji itu. Tetapi yang di tafsir Muyasar di sini yang dipilih adalah penafsiran yang terakhir tadi, yaitu 10 malam awal di bulan Dzulhijjah. Wa masyurifat bi, dan apa-apa yang dimuliakan pada malam hari itu. Wa bikulli syaf'in wa fardin, dan juga Allah bersumpah dengan bilangan genap dan ganjil. Ini juga digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilangan genap dan ganjil. Hal fi dzalika lidzi hijr, adakah pada yang demikian itu, hal fi dzalika, apakah fi dzalika pada yang demikian itu qasamun sumpah, maksudnya sumpah yang dapat diterima lidzi hijr bagi orang-orang yang berakal. Ai artinya alaisa fil aksam, apakah atau bukankah atau tidakkah fil aksam al mazkurah, di dalam sumpah-sumpah yang telah disebutkan di atas tadi, makna dapat diterima lidhi akal bagi orang yang berakal. Maksudnya apakah sumpah dari Allah itu bisa diterima?
Gitu loh. Ya, misalnya ada orang itu bersumpah, kalau sumpahnya kita terima berarti kita akan membenarkan, kita akan mempercayai apa yang dia sampaikan. Kalau sumpahnya kita terima. Tapi kalau sumpahnya tidak kita terima berarti kita tidak mau menerima apa yang ia sampaikan. Maksudnya seperti itu. Jadi apakah sumpah-sumpah Allah ini bisa diterima oleh orang-orang yang berakal? Maksudnya apa? Terimalah sumpah-sumpahnya dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau menerima sumpahnya Allah otomatis akan membenarkan apa yang akan disampaikan oleh Allah, akan mengiyakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang ketika bersumpah, kalau sumpahnya kita terima berarti apa yang disampaikan itu kita iyakan. Ya, kita iyakan, kita percayai. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi ketika Allah sudah bersumpah demi waktu fajar, kemudian demi malam-malam 10 malam bulan Dzulhijjah, kemudian juga demi bulan bilangan dan bilangan genap dan ganjil, kemudian juga walaili idza yasr. Allah bersumpah dengan malam yang terus berjalan, pada malam hari yang terus berjalan itu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah sumpah-sumpah ini bisa diterima oleh orang-orang yang berakal? Otomatis jawaban kita sebagai orang beriman ya sangat amat bisa diterima. Kalau kita kalau kita menerima sumpahnya orang lain, apalagi kalau itu sumpahnya Gusti Allah, ya pasti kita terima. Tanpa sumpah saja kita terima. Ya kita benarkan, kita iyakan. Apalagi kalau dengan sumpah, ya pasti kita iyakan. Itu loh, maksudnya seperti itu. Hal fidzalika qasamul lidhi hijr. Kenapa Allah menggunakan hal fidzalika qasamul lidhi hijr? Karena memang khitabnya ya ayat ini turun tuh memang di Mekah. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah itu. Nah, kalau kamu punya akal, kamu mau tak menerima sumpah seperti ini? Kalau mau menerima ya otomatis membenarkan, mengimani apa yang akan mempercayai apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Nih, jadi ini cara mengamalkannya ya antara lain kita terima sumpah dari Allah ini. Ya jangankan Allah bersumpah, tanpa sumpah saja kita terima kok firman-Nya dari Allah. Bukan hanya kita terima ya, bahkan sadaqallahul azim. Kita benarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia bersumpah kita mau menerima dan menerima apa yang ia sampaikan, apalagi jika Allah yang bersumpah ya pasti kita akan membenarkannya. Berarti seperti itu. Kita lanjutkan. Selain itu ya kita belajar untuk merenungkan sumpah-sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang dijadikan sumpah Allah itu bernilai tinggi. Ada sesuatu istilahnya ya bernilai tinggi lah apa yang digunakan Allah dalam bersumpah. Di sini ada fadilah-fadilahnya. Misalnya fajr itu fadilahnya apa? Termasuk apa? Termasuk bagus dipakai untuk istighfar dan lain sebagainya waktu-waktu fajar. Bahkan salah satu hadis yang pernah saya baca, tapi saya tidak hafal ya, tidak hafal hadisnya. Itu menjelaskan bahwa sholat 5 waktu itu di antara sholat yang terbaik adalah sholat wajib 5 waktu. Di antara sholat wajib 5 waktu itu yang terbaik adalah sholat subuh. Yang pernah saya baca itu, yang terbaik adalah sholat subuh. Kenapa sholat subuh itu terbaik? Karena berat. Ya, meskipun 2 rakaat kan, tapi dilakukan pada waktu fajar. Berat sekali, jarang orang bisa melakukan. Makanya di dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa sholat subuh itu yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu ya nggak mau sholat subuh ya. Tapi kalau orang mukmin pasti sholat subuh. Ada juga hadis yang menjelaskan yang pernah saya baca itu seperti itu. Makanya fadilahnya besar wal fajar ini. Ya, makanya kita gunakan itu waktu-waktu fajar itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat, untuk zikir dan lain sebagainya ya. Tidak kita gunakan untuk tidur tapi kita berusaha untuk bangun pada saat fajar ini kita laksanakan sholat subuh ya agar kita betul-betul menjadi orang mukmin. Dan ini yang membedakan. Kalau orang bukan mukmin itu nggak bangun ya, nggak bangun fajar-fajar itu. Tapi kalau orang mukmin, insya Allah diberi bangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bisa melaksanakan sholat subuh. Begitu juga dengan 10 malam ini juga ada fadilahnya ya. Termasuk di sini tafsir Muyassar itu menjelaskan 10 malam itu ya malam awal di bulan Dzulhijjah itu. Di situ banyak ya malam-malam keutamaan, ada malam hari raya ya kan, ada wukuf di Arafah, ada Musdalifah dan lain sebagainya, ada tarwiyah dan lain sebagainya itu.
Ada fadilah-fadilahnya, ya, ada fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Maka kita gunakan waktu-waktu di waktu 10 malam itu karena di situ banyak fadilah dan ini yang digunakan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipakai untuk apa bersumpahnya Allah. Kemudian juga bilangan genap dan ganjil ini juga kita gunakan untuk bagaimana caranya kita berbuat baik, tetap beramal soleh, belajar untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan malam ketika ketika berjalan pada malam hari ini juga waktu-waktu yang fadilah ya. Waktu ketika suasana sangat tenang sekali, kita tidak disibukkan dengan pekerjaan pada waktu malam itu ya selepas jam 12 malam itu mungkin jam 2 mungkin jam 3 atau jam 1 jam 2 jam 3 itu kan waktu-waktu yang sangat sangat bagus sekali untuk merenung, untuk beribadah, untuk menjernihkan pikiran dan lain sebagainya. Ini juga banyak fadilah-fadilahnya, fadilah-fadilah ketika malam itu berjalan. Ya, makanya dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagai sumpahnya ini walaili idza yasri. Apabila malam itu berjalan. Maksudnya ya berlalu, berjalan. Ya ini. Kemudian kita hal fi dzalika qasamul hijr, kemudian kita terima sumpahnya dari Allah itu ya, kita terima. Otomatis kalau menerima sumpahnya Allah berarti membenarkan, mengiyakan apa yang akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat berikutnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Muhammad, alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan kaifa bagaimana fa'ala rabbuka bi'ad? Bagaimana Tuhanmu itu berbuat terhadap kaum Ad? Ya, bagaimana? Apakah kamu tidak memperhatikan Rasulullah Muhammad? Iromadzatil imad, yaitu kaum Ad itu adalah Iroma Zatil Imad. Iroma yaitu penduduk Irom, penduduk Iram, nama daerah ya. Zatil Imad yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang belum pernah dibangun suatu kota atau bangunan seperti itu di negeri-negeri yang lain. Memang sangat menakjubkan, ya besar megah dan lain sebagainya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Alam taro, tidakkah kamu melihat? Oh, ya, otomatis sudah dilihat oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah itu berangkat ke Syams itu antara lain yang melewati bangunan-bangunan tua ini. Bangunan-bangunan yang dulu pernah ditinggalkan oleh kaum Ad, kaum Samud. Ya masih ada bangunan-bangunannya itu masih ada peninggalan-peninggalannya. Itu adalah bekas-bekasnya. Apakah kamu tidak melihat? Melihat di sini tidak hanya sekedar melihat ya. Kalau Rasulullah itu melihat sambil merenung, itu memang kesukaannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu suka sekali melihat sambil merenung, bukan hanya melihat saja, tapi juga merenung. Jadi ini pertanyaan sifatnya itu menegaskan. Ya, apakah kamu belum melihat, belum memperhatikan wahai Rasul, bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Ya, otomatis ini sudah dilihat oleh Rasul, sudah diperhatikan gitu loh. Jadi ini untuk menegaskan saja ya, untuk menegaskan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apakah kamu belum melihat, belum memperhatikan? Ya, otomatis sudah, ya, otomatis sudah. Ini untuk mengingatkan Rasulullah Muhammad SAW. Kaifa fa'ala rabbuka biqaumi Ad? Bagaimana Tuhanmu itu berbuat terhadap kaum Ad? Ya, siapa itu kaum Ad itu? Kaum Ad itu Qabilati Irom, yaitu salah satu suku yang ada di kota Irom. Ya, salah satu suku, namanya suku Ad, kaum Ad. Ini. Zatil quwati wal abniyah, zatil quwati yang memiliki kekuatan. Ya, memiliki kekuatan wal abniyah dan juga memiliki bangunan-bangunan al-marfu'ah yang tinggi. Alal a'midah di atas tiang-tiang, pancang-pancangnya juga sangat tinggi sekali, tiang-tiangnya sangat tinggi sekali. Alatil lam yukhlaq mithluha fil bilad yang belum pernah diciptakan seperti itu fil bilad di negeri-negeri yang lain. Fi idhamil adsad mereka memiliki tulang-tulang tubuh yang besar. Jadi kaum Ad itu tulangnya besar-besar, tinggi-tinggi orangnya itu. Mungkin kalau dengan kita ukurannya itu tingginya itu bisa sampai berapa meter gitu ya, saya lupa itu berapa meter tuh. Jadi sangat tinggi sendiri, kekar-kekar kaumnya Ad itu. Ya, jadi kaum Ad itu orangnya besar-besar, tinggi-tinggi dan memiliki memiliki kekuatan wa quwwatil ba'si, memiliki tenaga yang sangat kuat sekali. Memiliki tenaga yang sangat kuat sekali. Tapi mereka mengingkari nabinya, kemudian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau tidak melihat? Ya, apakah kau tidak melihat memperhatikan?
Jadi cara mengamalkan bagaimana kita berusaha belajar, berusaha mencontoh seperti Rasulullah ya, belajar dan berusaha sebisa mungkin ya, sebisa mungkin mas tata'tum sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Belajar mencontoh apa? Dari Rasulullah itu merenung, melihat, memperhatikan. Jadi bukan hanya melihat, tapi memperhatikan. Ketika kita melihat bangunan-bangunan kokoh peninggalan masa lalu ya, misalnya saja kalau kita di Surabaya itu banyak ya bangunan-bangunan peninggalan Belanda itu kalau kita lewat, kita lihat, kita perhatikan ya dahulu itu kan kuat, kokoh, bagus. Toh semuanya akan ditinggalkan penghuninya toh yang membuat juga sudah mati semuanya, yang menghuni juga sudah mati semuanya. Orang-orang Belanda itu juga sudah banyak yang mati. Pembuat dan penghuninya sekarang juga sudah di alam kubur semuanya. Kalau kita melihat bangunan-bangunan peninggalan itu, kemudian kita perhatikan betapa dunia itu tidak ada yang abadi. Pasti akan ditinggalkan suatu ketika. Ya, kita ambil ibroh, kita ambil pelajaran dari apa yang kita lihat itu. Agar kita lebih berhati-hati ya, mumpung kita sekarang masih hidup, jangan sampai kita menyanyiakan hidup kita ya. Toh bangunan itu akan kita tinggalkan juga, rumah yang kita tempati toh akan kita tinggalkan juga suatu ketika, nanti juga akan menjadi cerita. Jadi kita ambil pelajaran ketika kita melihat bangunan-bangunan yang kokoh itu. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melihat bangunan-bangunan yang dilewati ya ketika berdagang ke Syam itu. Pada saat mudanya itu Rasulullah sering merenung itu melihat-lihat. Kemudian yang kedua, kita hindari sifatnya kaum Ad yang sombong karena bertubuh besar, tenaganya yang kuat, ya, bangunan yang megah. Toh pada akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah karena kesombongan dan kekafirannya. Ya, betapa makanya kalau kita melihat bangunan kok dulunya penghuninya itu kafir, betapa imannya ya, imannya. Toh dulu bangunan yang dibanggakan itu toh ditinggalkan. Dia sekarang membawa kekafirannya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Dan ketika kita melihat bangunan yang dulu itu penghuninya itu orang-orang soleh, orang-orang pejuang, ulama, kita ingat betapa beruntungnya ya, ya betapa beruntungnya dia sekarang mereka-mereka semuanya sekarang sudah berpulang ke Allah, sudah menghadap pada Allah, membawa amal-amal baik, ya, membawa amal-amal baik dan lain sebagainya. Rumah akan ditinggalkan, semuanya akan ditinggalkan, rumah akan ditinggalkan, dunia akan ditinggalkan. Dia pulang akan membawa amalnya. Kaum Ad, kaum Samud, bangunannya ditinggalkan. Mereka menghadap kepada Allah dengan membawa kekafirannya, dengan membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya jangan sampai kita mencontoh ya, jangan sampai kita hindari jauh-jauhnya sifatnya kaum Ad, kaum Samud apa itu sombong, diberi kekuatan oleh Allah tapi sombong tidak mau iman. Diberi apa rumah yang megah, rumah yang mewah, bangunan yang tinggi-tinggi, diberi kecerdasan dan lain sebagainya, tidak dipakai untuk beriman tetapi dipakai untuk kafir, tidak mau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk menyombongkan diri. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa tsamudal ladzi jabu sakhra bil wad. Begitu juga apakah kamu tidak memperhatikan Muhammad? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana fa'ala Allah itu berbuat Bisamud dengan kaum Samud, kaum Soleh, yaitu kaumnya Nabi Soleh. Kalau tadi kaumnya Nabi Hud ya, kalau saya tidak salah ya, kaum Nabi Hud. Ini kaumnya Nabi Soleh. Alladzina qata'us sakhra, alladzina jabu, yaitu orang-orang yang jabu memotong as-sakhra, batu-batu besar bilwat di lembah. Artinya adalah alladzina qata'u, yaitu orang-orang yang qata'u yang memotong as-sakhra, batu-batu besar bilwadi di lembah-lembah gunung itu. Wattakhadhu dan mereka menjadikan minhu dari gunung-gunung tersebut, lembah-lembah tersebut, buyutan rumah-rumah. Jadi gunung itu dipapras ya, gunung itu di apa ya itu gunung itu di apa ya itu di itu dipotongi sehingga dalamnya gunung itu jadi rumah. Subhanallah ini. Ya kokoh sekali om rumahnya di gunung ya, kokoh sekali. Kokoh sekali dan bagus, bagus indah dan lain sebagainya. Bahkan Ustadz tuh pernah dulu di Luxor itu ya. Pernah Ustadz itu dulu ketika jadi mahasiswa di Mesir tuh pernah main ke Luxor. Masya Allah gunung itu dipapras gunung itu di apa di kayak di apa ya kayak dilubangi kita masuk ke dalamnya tuh Masya Allah luar biasa ya tapi memang gelap kadang-kadang dikasih cahaya jadi ada gunung tuh ke atasnya dikasih cahaya jadi dikasih kayak cerobong gitu sehingga dalamnya itu masih
tampak. Dan ya otomatis dingin, dingin, enak, sejuk dan lain sebagainya. Terus Ustadz pernah, jadi gunung itu dalamnya itu ternyata banyak ruangan-ruangan. Ya, dulu istananya Raja Fir'aun ya, istananya Raja Fir'aun. Jadi Raja Fir'aun itu juga punya gunung di apa lembah. Karena apa? Karena gunung beda ya, gunung di Arab dengan gunung di Indonesia. Kalau gunung di Indonesia itu kan tanah, ya tanah. Tapi kalau gunung di Arab itu batu, ya batu semuanya. Seperti gunungnya Nabi Musa di Turisina itu juga batu. Jadi batu gunungnya itu. Jadi bisa dijadikan rumah. Jadi di apa itu kayak dijadikan gua itu, gua buatan lah. Tapi sudah dibentuk rumah. Bagus sekali ya, bagus sekali. Banyak ruangan-ruangan di dalamnya itu. Bahkan juga salah satu kamarnya ada jendela. Ada jendela. Kalau kita menghadap ya kita seakan-akan berada di tengah gunung itu. Kita melihat cakrawala itu, melihat langit, melihat bawah itu sangat indah sekali, sangat indah. Alhamdulillah dulu Ustaz pernah pernah berkunjung, pernah masuk rumah yang seperti itu ya di gunung yang tadi itu yang di Leng yang di apa yang di Papras itu salah satu istananya Raja Fir'aun dulu di Luxor namanya ya di Luxor pernah Ustaz ke sana lihat wah bagus sekali jadi makanya ini kenapa mereka ya, salah satunya disuruh untuk memperhatikan perhatikanlah itu tuh semuanya ditinggalkan Raja Fir'aun juga meninggalkan semuanya sekarang jadi pariwisata ya sekarang jadi pariwisata. Makanya kita hindarilah ya sifat sombongnya kaum Samud juga yang pintar, lihai dalam memotong dan memahat gunung. Betul itu. Itu arsitektur ya arsitekturnya juga luar biasa ya. Bagus sekali. Masya Allah indah. Jadi gunung itu kalau di Luxor itu Masya Allah indah sekali ya. Indah sekali. Indah betul-betul indah. Jadi ada halamannya. Halamannya juga dari gunung itu. Masya Allah luar biasa. Itu hebat itu. Apa itu insinyurnya zaman itu hebat sekali. Kok bisa pas itu loh. Bisa pas, bisa indah dan lain sebagainya. Masya Allah luar biasa. Lah ini. Tapi sayangnya ya itu. Sayangnya Firaun itu ya sombong. Sayangnya apa kaum Samud ini pintar lihat. Tapi sayangnya yaitu sombong. Tidak mau beriman kepada Nabi Soleh. Ya tidak mau beriman, sombong, menyombongkan kelihayannya, menyombongkan kepintarannya, menyombongkan sehingga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hindari sifat-sifatnya kaum Samud. Termasuk diantaranya yang bisa kita amalkan apa? Ya, kalau kita punya rumah mewah, sebenarnya rumah mewah itu tidak dilarang kok. Boleh, boleh punya rumah mewah itu boleh. Tapi jangan sampai menjadikan rumah mewah itu sombong. Gitu loh ya. Jangan sampai punya rumah mewah boleh, menyombongkan rumah mewah yang tidak boleh. Menjadi orang pintar dan profesional boleh, bahkan dianjurkan. Allah menyuruh malah, ya, menyuruh ya, terus tolabul ilmi. Tapi jangan lupa, ya, jangan menyombongkan kepintaran kita. Jangan menyombongkan keprofesionalan kita, ya. Kita gunakan untuk menghamba kepada Allah, kita gunakan untuk beriman kepada Allah, kita gunakan untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan dalam rangka untuk yaitu tadi menolong agamanya Allah, berbuat baik kita jadikan sebagai sarana untuk berbuat baik kepada orang lain ya. Jangan digunakan untuk sombong, jangan digunakan untuk kafir tapi digunakan untuk beriman dan beramal soleh, sarana untuk beramal baik sebanyak-banyaknya di dunia ini. Ya, makanya kemudian yang ketiga kita belajar tawadhu ya, belajar berusaha andap asor, rendah hati ya, tidak sombong meskipun mungkin sangat profesional sekali. Kayak Mas Agung ini sudah jadi dokter spesialis ini kan jarang sekali ya orang Indonesia yang seperti itu. Nah itu berusaha untuk terus digunakan kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk ya mencari bekal di akhiratnya ya. Makanya kita belajar untuk rendah hati, andap asor dan lain sebagainya. Wa Fir'auna dzil autad dan juga kaum Fir'aun dzil autad yang memiliki pasak-pasak tentara-tentara yang sangat banyak. Ini juga Rasulullah disuruh untuk memperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kaifa fa'ala bi fir'auna maliki Mesir dan bagaimana Tuhanmu itu memperlakukan berbuat kepada Fir'aun raja Mesir yang tadi saya ceritakan. Ya, bagaimana Allah itu berbuat kepada Raja Fir'aun, Raja Mesir. Sahibil junudil ladzina tsabbatu mulkahu. Sahibil junudi yang memiliki tentara yang sangat banyak sekali. Alladzina tsabbatu mulkahu yang mengokohkan kerajaannya, yang menopang kerajaannya, yang menguatkan kerajaannya. Banyak bala tentaranya Fir'aun itu, banyak sekali. Bahkan sampai sekarang tuh istana-istananya itu istana-istananya di Luxor itu bisa disaksikan sampai sekarang. Dan alhamdulillah Ustaz pernah ya pernah mengunjungi kerajaan semua kerajaan-kerajaannya di Luxor dulu itu keliling selama berapa hari 1 minggu kalau nggak salah itu mana-mana Masya Allah sampai sekarang masih ada peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan Firaun ini
Memang itu sudah dari bangunan-bangunan yang ditinggalkan itu sudah mencerminkan ya betapa megahnya memang kerajaan Mesir zaman dahulu itu megah sekali, sangat megah. Banyak sekali. Masih sampai sekarang masih utuh. Kalau di Indonesia kan sudah jarang ya kerajaan-kerajaan masa lalu itu yang bisa bertahan ya, jarang kita bisa mendapati. Tapi kalau di Mesir itu kerajaannya Firaun itu sampai sekarang masih utuh. Masih masya Allah yang bagus di tengah Nil itu samping kirinya Nil bahkan Nilnya bisa masuk ke kerajaannya. Masya Allah ya luar biasa bagusnya. Jadi ini disuruh memperhatikan Rasulullah bagaimana juga kesudahan mereka ya, bagaimana kesudahan mereka. Wa qawwulahu amrohu dan juga apa tentaranya itu loyal kepada Raja Fir'aun, sangat loyal sekali karena takut pada Raja Fir'aun. Jadi Rasulullah disuruh untuk memperhatikan bagaimana juga nasibnya Fir'aun itu. Makanya kita juga belajar mencontoh seperti Rasulullah, memperhatikan bukan hanya kalau kita baca cerita bukan hanya bagaimana ceritanya, tetapi kita ambil pelajaran ya, kita ambil pelajaran dari cerita Raja Firaun itu. Meski punya kerajaan yang sangat besar, sangat luas, pasukan yang sangat banyak, kuat dan loyal, Allah berkuasa menghancurkannya karena kesombongan kan, kesewenang-wenangannya. Dan sekarang juga tinggal cerita toh. Sekarang tinggal cerita betapa betapa ruginya gitu loh, betapa ruginya kalau hidup ini hanya dipakai untuk kesombongan, dipakai untuk sewenang-wenangan, mentang-mentang punya jabatan, kemudian menindas bawahannya dan lain sebagainya. Ya, naudzubillah. Makanya kita hindari sifat-sifat Fir'aun ini apa itu sombong, zolim, sewenang-wenang, kemudian kafir kepada Allah dan Rasulnya. Naudzubillah, teman naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya dicegah, dihindarkan oleh Allah apa itu dari perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh Raja Firaun. Kemudian Allah menjelaskan alladzina tagaw fil bilad. Allah menjelaskan bahwa haula mereka itu siapa itu kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun. Ya, haula mereka itu alladzina istabaddu. Mereka itulah orang-orang yang berbuat sewenang-wenang, berbuat sewenang-wenang. Jadi Fir'aun itu sewenang-wenang membunuh orang itu mudah sekali Fir'aun suka membunuh orang. Ya, kemudian orang-orang Yahudi pada saat itu ya yang berada di sana itu Bani Israel ya, bukan Yahudi tapi Bani Israel. Bani Israel yang ada di sana itu banyak ditekan, diperbudak, hanya dikasih makan saja dan lain sebagainya. Firaun ini juga semena-mena, sewenang-wenang terhadap rakyatnya, ya, ini dan berbuat zalim di buminya Allah Subhanahu wa taala. Faksaru fil fasad. Lalu mereka itu berbuat banyak kerusakan di negeri itu. Ya termasuk kaum Ad, kaum Samud, ya. Ketika diajak kafir itu malah justru menantang nabi-nabinya. Ya, Nabi Soleh juga ditantang oleh kaumnya ini, termasuk mendurakai para nabinya. Disuruh A malah melakukan B, disuruh B malah melakukan A dan lain sebagainya. Naudzubillah, teman naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya tidak dijadikan oleh Allah orang-orang yang seperti mereka ya, seperti mereka. Makanya cara mengamalkan bagaimana kita hindari berbuat sewenang-wenang kepada orang lain, jangan sampai ya. Jangan sampai kita berbuat sewenang-wenang. Kita hindari juga berbuat zalim kepada orang lain ya. Jangan sampai menindas lah ya. Kalau punya jabatan atau diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk merahmati manusia. Gunakan untuk mengasihi manusia, gunakan untuk menolong manusia. Jangan digunakan untuk menindas manusia, jangan digunakan untuk berbuat aniaya kepada manusia, jangan digunakan untuk kejahatan, kemaksiatan, tapi gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ya, jangan sampai kita seperti kaum Ad, kaum Samud dan Raja Firaun. Kemudian kita juga hindari ya berbuat zalim kepada manusia, jangan sampai kita berbuat zalim ya, jangan sampai kalau bisa, ya pokoknya kita berbuat sebaik-baiknya kepada manusia, punya jabatan tinggi, gunakan sebaik-baiknya. Kemudian kita tanamkan ya rasa takut ancaman Allah di akhirat. Nanti kita ingat akhirat. Kalau ingat akhirat itu insya Allah akan berbuat dolim itu apa berpikir 1.000 kali ya. Mau mendolimi orang itu berpikir 1.000 kali. Bahkan kadang-kadang ketika ngomong saja tuh hati-hati. Jangan sampai omongannya itu menyindir orang. Jangan sampai omongannya itu menyakiti orang. Makanya ketika ngomong tuh sangat hati-hati. Orang kalau takut Allah takut akhirat, takut balasan. Kalau ngomong tuh hati-hati ya. Jangan sampai melecehkan orang, jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai menjadikan orang itu sengsara dan lain sebagainya. Sangat hati-hati. Sehingga terus minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan belajar berusaha untuk menjadi orang-orang yang belajar menjadi orang yang baik. Amin Allahumma amin. Makanya itu ya kemudian kita jauh juga sifat merusak di bumi ya di buminya Allah jangan sampai kita merusak lah ya jangan sampai kita merusak buminya Allah ya menumpahkan darah dan lain sebagainya membuat onar
Makanya kalau demo-demo itu kalau bisa bolehlah demo boleh, tapi jangan berbuat kerusakan. Ojo onar, itu nggak boleh ya, nggak boleh sampai onar, sampai membakar apa-apa itu nggak boleh ya. Pokoknya jangan berbuat kerusakan. Termasuk apa? Betapa banyak ya kerusakan-kerusakan alam, termasuk lah termasuk kerusakan-kerusakan moral dan lain sebagainya. Makanya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan sampai seperti Fir'aun, seperti kaum Samud dan kaum Ad. Ya, ini. Kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Kanjeng Nabi, fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Fasabba, maka kemudian Allah menimpakan alaihim atas mereka rabbuka Tuhanmu sauta adab, cemeti adab. Ai artinya fasabba alaihim. Maka kemudian menimpakan alaihim atas mereka rabbuka Tuhanmu. Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala kemudian menimpakan kepada mereka apa itu azaban syadidan, adab yang sangat pedih, dahsyat. Apa itu? Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud, kaum Ad dihancurkan oleh Allah, gempa dan lain sebagainya. Hancurkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tersisa sedikit pun, mati semuanya, tak tersisa. Firaun dan bala tentaranya tak tersisa, mati semuanya di Sungai Nil. Ya, kaum Samud, kaum Ad bergelimpangan semuanya di dalam rumahnya karena gempa yang luar biasa. Masya Allah, Allah itu berkuasa melenyapkan satu kota, habis semuanya. Allah berkuasa, berkuasa sekali, sebagaimana yang dialami oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Masya Allah, itu kita jadikan sebagai ibrah pelajaran. Jangan sampai kita seperti kaum Samud, kaum Ab, dan juga Fir'aun tadi itu ya. Karena kesombongan, kesewenang-wenangan, kezoliman. Dan alhamdulillah ya negeri kita tidak seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di negeri ini banyak yang baik, sangat banyak sekali. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Inna rabbaka ayyuhar rasul, sesungguhnya Tuhanmu wahai Rasul, labil mirsad, sungguh Tuhanmu itu Rasul mengawasi lima ya'sihi pada orang-orang yang durhaka. Diawasi oleh Allah. Jangan dikira gak diawasi ya. Orang Fir'aun juga diawasi oleh Allah. Jadi Allah tuh mengawasi bukan hanya orang iman saja, termasuk orang-orang kafir diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawasi sepak terjangnya semuanya diawasi oleh Allah. Ya, sepak terjangnya kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, Raja Fir'aun dan tentaranya diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, perbuatan-perbuatannya semuanya dilihat. Makanya ini, dan ini yang dikhawatirkan ya, yuma hiluhu kolilan. Allah itu memalingkannya kolilan, sedikit-sedikit. Cuma ya khuzuhu akhza azizin muqtadir. Kemudian Allah melenyapkan dengan sekali lenyapan dengan sangat kuat dan perkasa. Dilenyapkan Allah dalam hitungan detik, bahkan dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik. Ya, Masya Allah, nggak terperkirakan ya, nggak terpikirkan sama sekali itu. Enak-enak turu waktu subuh ya, enak-enak turu ternyata gempa mati semuanya. Ya, enak-enak turu, enak-enak ngejar ya, sikat sama Gusti Allah ternyata lautan itu kembali seperti semula. Yang jalan kemudian lautan berubah menjadi lautan lagi. Masya Allah. Allah tuh Masya Allah. Allah ya, Allah tuh makanya kita semuanya mudah-mudahan tawadhu ya. Mudah-mudahan jadi orang-orang yang tawadhu kepada Allah ya. Orang-orang yang merasa lemah, hanya Allah yang kuat. Allah yang kuat. Allah yang perkasa. Makanya kita ambil ibrah dari cerita-cerita ini. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Sebagaimana kesalahannya Fir'aun, kesalahannya Samud, kesalahannya Ad, dan lain sebagainya. Ini cara mengamalkan ya tadi sudah saya jelaskan ya. Saya kira tidak perlu saya ulang. Kemudian yang paling penting kita takut dilulu, namanya istidraj ya, dilulu oleh Allah. Apa saja dikasih oleh Allah seperti Firaun itu dilulu Gusti Allah. Apa saja dikasih, dikasih, dikasih. Semakin kafir semakin dikasih, semakin kafir semakin dikasih. Ini bahaya namanya istidraj. Ya, mudah berbuat jadi biarkan sampai lupa daratan. Pengen jabatan dikasih jabatan terus. Semakin punya jabatan semakin dolimnya banyak. Semakin berbuat maksiat, semakin durhaka, semakin tidak tertangkap. Wah ini bahaya ini istidraj itu. Kalau ketangkap masuk penjara itu kalau dalam tinjauan Islam itu rahmat, rahmat karena Allah mengampuni. Yang bahaya itu ketika nggak terpenjara itu nggak tertangkap itu yang bahaya justru malah. Tiba-tiba tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu
sudah bergelimangan dengan maksiat, belum sampai tobat, nyawanya dicabut oleh Allah. Nauzubillah ya, nauzubillah semua nauzubillah. Itu yang bahaya yang besar Mas Agung. Justru kalau ketangkap misalnya masuk penjara itu rahmat Mas Agung, bisa taubat, bisa itu. Tapi kalau nggak tertangkap semakin dolim, semakin dibiarkan, semakin kemudian tiba-tiba dicabut oleh Allah. Wah ini adab yang sangat besar sekali ya. Belum sempat taubat sudah kembali guru sampai taubat. Kok ya Raja Fir'aun ya baru sudah belum sampai tobatnya sudah nyawa di tenggorokan nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya tobat itu kapan diterima Ustaz? Sampai kita mau meninggal dunia. Terus Rasulullah menjelaskan batasannya sampai kapan Ustaz? Batasnya adalah malam yugorgir dalam hadis Nabi ya. Sampai nyawa itu berada di tenggorokan. Kalau sudah berada di tenggorokan, tidak bisa tobat. Ya, sepanjang nyawa belum sampai tenggorokan, orang masih diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kemudian cara mengamalkan berikutnya adalah kita belajar dan berusaha merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji ya. Kita berusaha untuk murokobah, merasa diawasi oleh Allah perbuatan kita sehingga mau mencuri karena merasa dilihat oleh Allah gak jadi mencuri, mau korupsi karena merasa dilihat oleh Allah gak jadi korupsi, mau berbuat sewenang-wenang karena merasa dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah gak jadi berbuat sewenang-wenang dan lain sebagainya. Ini pentingnya yang namanya belajar menerapkan murokobah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul Allah mengawasi, selalu mengawasi manusia. Bukan hanya orang beriman, termasuk orang kafir juga diawasi oleh Allah. Hanya saja mereka tidak menyadari. Tuh barangkali yang bisa saya sampaikan Mas Agung dari 1 sampai ayat 14. Insya Allah terusnya akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Terus sangat besar dan semakan dari 14 ayat roh al-Fajr itu dihadirin apabila ada yang inginkan kan atau menanyakan hal yang di luar tema ini diberi monggo secara langsung atau melalui kolom chat. Kalau ada mungkin saya bertanya itu kalau sebagai dari Suaranya saya tidak terlalu bisa mendengar Mas Agung, kurang jelas. halo tes Ya, tes ya, ini sudah, nah, ini bagus. terdengar GG Ya, yang ya, ya. betul. Ya, yang betul izin bertanya kalau misalkan kita kan sebagai orang yang status sosialnya cukup tinggi, gitu, sebagai dosen atau sebagai dokter, apalagi dokter spesialis atau mungkin sudah profesor atau gitu, atau profesi apapun. Itu kan kadang-kadang kita punya bawahan gitu. Punya bawahan atau punya junior atau kalau di rumah kita punya rewang atau gitu. Nah, itu kadang-kadang kita sebagai seorang yang lebih tinggi status sosialnya itu bisa berpotensi untuk bersifat seperti Firaun gitu. Contohnya misalkan kalau kita sudah berbaik dengan seseorang yang kita bantu untuk kehidupannya, rumahnya, makannya, rewang kita misalkan. Kemudian ternyata dia mencuri atau misalkan dia berbuat tidak baik dengan kita, tidak membalas dengan kebaikan juga. Kemudian baru kita muncul, oh kamu itu sudah tak rumat gini gini gini, kok kamu kayak gini? Atau kita sebagai senior kepada junior yang sudah ngajarin ternyata juniornya itu ngelama misalkan. Nah itu kan akhirnya kita terpancing untuk bersifat seperti Fir'aun. Artinya merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain yang seharusnya yaitu kita sama-sama makhluknya Allah. Cuma kita diberikan karunia yang lebih. Nah, itu bagaimana Ustaz? Agar kita tidak sedemikian karena itu sangat halus kalau menurut kami karena kadang kita nggak terasa dan ya itu kalau menjadi seperti Fir'aun ya cukup besar kan konsekuensinya. Tenun. Iya, ini Mas Agung. Ah, yang paling bagus adalah memaafkan. Itu yang paling bagus. Memaafkan. Jadi khudil afwa, ambil maaf. Saja ini boleh kisos Mas Agung. Boleh kisos. Misalnya kalau kita didolimi, kita itu boleh mendolimi. Kita dipukul, kita boleh memukul. Kisos itu dibolehkan. Jadi misalnya ya otomatis ya sesuai dengan seimbang lah. Seimbang. Jadi misalnya misalnya dipisui itu kisosnya ya ganti dipisui ya al ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhuna bil udhuni itu sebenarnya boleh boleh tetapi lebih baik
lebih baik kalau kita memaafkan. Khudil afa itu perintahnya Allah kepada Rasulullah dan kepada kita semuanya. Khudil afa, ambil maaf ya, jangan kamu kisos, ambil maaf, ambil maaf. Ala tuhibuna ayyaghfira lakum dunubakum fa'fu anhum dalam ayat yang lain. Apakah engkau tidak menginginkan Allah mengampuni kamu? Maafkanlah mereka. Kalau kita memaafkan orang lain, kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kasus pembantu yang mungkin sudah kita baiki, tapi justru dia membalas dengan tidak baik, kita maafkan. Itu sangat-sangat sangat-sangat mulia. Memaaf itu jadi mulia loh, betul. Pemaaf itu jadi mulia, mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul demi Allah. Pemaaf itu mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah. Ya, ya kita belajar wal kadhimin al itu ya. Kita belajar untuk menahan marah ya. Kita belajar untuk menahan marah. Pengen mau muring-muring. Ki bawahan wis dikei ngene, dikei malah ngelama ya, Kak. Matur suwun malah malah begini. Ya, kita belajar untuk memaafkan ya. Meskipun kita boleh saja lah, boleh apalagi untuk mendidik nggak apa-apa kalau mendidik Mas Agung ya kita tegur agar dia lebih baik itu bahkan wajib ya. Nahi mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kemudian yang tidak boleh itu apa? Ya kita merasa diri kita tuh lebih hebat, kita merasa diri kita tuh ya itu yang kita hindari ya. Meskipun kita tidak bisa steril lah. Makanya gunanya sholat 5 waktu yaitu Mas Agung. Ya agar dosa-dosa kita antara satu waktu dengan waktu yang lain itu dihapus dengan kita menjalankan sholat 5 waktu tadi. Kita wudhu itu loh wudhu saja dalam hadis Nabi. Kita berkumur saja itu dosa-dosa dari mulut kita itu keluar semuanya sampai tetesan air terakhir. Ketika basuh wajah, dosa-dosa yang dilakukan oleh mata ini semuanya akan rontok semuanya bersama wudhu ya. Jadi itu Mas Agung teman dari saya. Jadi tidak seperti viral. Kalau viral itu memang betul-betul kafir itu ya. Tapi kita hindari, kita minimalkan, minimalisirkan sifat-sifat yang seperti Veron tadi. Itu mungkin Mas Agung dari saya. Betul, Mas. Mungkin dari hadirin saya ingin ya satu lagi mungkin karena tadi kait dengan sumpah Allah itu wajar ya sesuai dengan Si agak dekatkan surat. Mas Agung, nggak terlalu dengar. Oh ya, ngapunten, ngapunten. Ya, karena terkait dengan satu ayat tadi wal fajar gitu, tentang waktu subuh betul, gitu. Iya. Dan itu banyak banyak dilalaikan satu waktu sholat yang cukup banyak dilalaikan. Nah, apabila ada seseorang yang dia ketika mau tidur itu sudah berniat untuk bangun subuh, namun kemudian dibangunkan oleh Allah ketika waktu sudah habis sholat subuh itu, Ustaz. Itu bagaimana secara hukum dan bagaimana konsekuensi sholat subuhnya. Terus. Ya, gini Mas Agung ya, pokoknya sudah ada usaha. Kalau dia memang betul-betul ketiduran dan tidak bangun dan sudah usaha itu dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rufiatil aklam. Jadi apa itu rufiatil kolam, rofal kolam ansalatin. Jadi pena itu diangkat oleh Allah maksudnya tidak ditulis dosa itu dari 3 orang. Siapa itu? Anin naimi hatta istaiqido. Antara adalah anin naimi orang yang tidur hatta istaiqido sampai dia bangun. Jadi orang tidur itu tidak dicatat dosa. Kalau dia meninggalkan subuh karena tertidur tidak bisa bangun, tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan ya sudah ada usaha. Tapi kalau memang dia niatnya memang tidak mau bangun, niat tidak mau bangun ya itu yang baru dicatat dosa. Tapi kalau dia niatnya pengen bangun tapi nggak bisa padahal sudah usaha, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan itu memang jaminan dari Rasulullah. Jadi rufi al kolam penas diangkat oleh Allah. Antara lain yaitu adin naimi hatta istiqido wa anisobi hatta yablugha wa anil majnuni hatta yufiko. Anak kecil sampai balik, anak kecil juga gak kena dosa. Orang yang gila juga gak kena dosa, termasuk orang tidur juga tidak terkena dosa. Tapi ya wajib kodok ya. Jadi kita bangunnya misalnya jam 6 jangan tidur tunda-tunda, wajib langsung menunaikan sholat subuh. Wajib itu ada dua Pak Sagung. Ada wajib fauri, ya, ini dari sisi pelaksanaan ya. Ada wajib fauri, ada wajib tarohi. Kalau wajib fauri itu wajib yang harus dilakukan seketika, tidak boleh ditunda-tunda. Itu namanya fauri. Kalau tarohi itu wajib yang boleh dilakukan kapan-kapan. Kodok yang bisa dilakukan kapan-kapan. Nantilah, nantilah, nantilah. Jadi kalau ditinggalkan secara seperti itu ya, kalau bisa fauri ya, kalau bisa fauri, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa tarawih fauri itu apa? Nah, kita bangun ya langsung kita laksanakan sholat subuh. Jangan tidak nanti aja lah jam 10, nanti aja lah habis zuhur. Untuk subuhnya jangan. Kalau bisa langsung, ya langsung bangun. Ternyata sudah jam 7, ya sudah langsung wudhu, sholat. Setelah sholat baru nanti mandi, nanti apa. Kalau bisa seperti itu. Kalau bisa.
Tapi andai kata maju dulu juga nggak apa-apa, tapi lebih bagus langsung dijalankan. Dikodok ya, dikodok, dikodok. Ustadz, betul sangat. Monggo satu kesempatan kalau ada yang ingin bertanya. Apabila belum ada yang bertanya, izin kami akhiri ya, untuk kajian pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf karena dalam keterbatasan perjalanan. Matur nuwun Ustadz untuk kehadiran dan seluruh hadirin yang sudah hadir. Izin apabila berkenan memimpin doa Ustadz untuk menutup kajian. Matur nuwun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullah. Dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur wabarakatuh. nuwun sangat Ustaz.